Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan sungguh teramat baik. Sebab kasih setianya sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati. Kita izinkan Tuhan mengajar kita, Tuhan menegur kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan memproses kita. Kita mau belajar dari sikap hati seorang Daud. Ketika Daud melakukan pelanggaran, kesalahan, melanggar etika, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, nabi kecil, dia mau membuka hati, dia mau dikoreksi. Untuk itulah Tuhan berkenan, karena Tuhan melihat sikap hati. Tetapi sebaliknya, ada seorang nabi yang bernama Bileam. Dia dibayar, dia diupah sebagai nabi upahan untuk mengutuki bangsa Israel. Hatinya terpaut dengan uang, hatinya melekat dengan uang, sehingga Tuhan memakai keledai untuk menegurnya. Kita belajar dari webinar yang disampaikan Pastor Gideon Arifin kemarin. Kita boleh mendoakan siapa aja, kita boleh menolong siapa saja, tapi kita harus memiliki landasan firman, yakni menunggu perintah Tuhan. Bileam tidak menunggu perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang hatinya ingin lakukan karena uang persembahan.
Seseorang pernah mengajari saya, pernah mengingatkan kepada saya agar saya tidak menjadi hamba upahan. Memaksa-maksa Tuhan mengerjakan apa yang si pengupah inginkan. Untuk itulah Tuhan menegur Bileam hingga mengancam Bileam. Mungkin kita berpikir bahwa kenapa Tuhan gak mengambil kuasanya, gak mengambil urapan dari Bileam. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang berpegang pada sumpahnya, Tuhan yang berpegang pada janji-janjinya. Diletakkannya kuasa dan urapan di dalam setiap mulut nabi-nabi. Bapak, Ibu, dan saya terpanggil menjadi kumpulan nabi-nabi. Dan salah satu fungsi nabi adalah menyampaikan suara Tuhan, bukan menyampaikan suara hatinya. Tentu saja hal ini didasari oleh mendengar suara Tuhan secara akurat. Dan yang kedua adalah dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan yang Tuhan taruh di hatinya. Mari kita merenungkan hal ini selama kita masuk dalam dunia pelayanan. Apakah kita melayani Tuhan dengan motivasi? Uang, kehormatan, kedudukan, atau bahkan yang lebih menyedihkan, yakni untuk mengisi waktu luang. Mari pada pagi hari ini kita merenung, kita belajar, kita berdoa. Karena saat ini adalah tempat yang aman bagi Bapak Ibu, tempat yang aman bagi kita. Disinilah tempat yang aman untuk mencurahkan segala sesuatu, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan tanpa dihakimi. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap penuh hormat, dengan sikap dan hati mengasihi. Mari kita hargai kedaulatan Tuhan. Untuk itulah Tuhan menghargai Bapak Ibu dan mengabulkan doa kita. Sebab Dia adalah hakim, dan
Dan firman-firman-Nya adalah hukum. Ia berpegang pada hukum-Nya. Ia berpegang pada sumpah-Nya. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Saya berdoa Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini. Agar kita semua mengerti setiap perancangan Tuhan. Saya juga berdoa agar hikmat-Nya mengalir pada pagi hari ini. Agar kita mengerti rancangan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan membawa banyak agenda. Kesembuhan, keuangan, motivasi diri sendiri, rumah tangga, keadaan keluarganya, amarah, kecewa, yang membuat berisik sekali hati kita. Sehingga sulit sekali bagi kita untuk berfokus pada Tuhan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya belajar untuk memahami bahwa sesungguhnya dalam diri kita masih ada tabiat manusia lama. Ketika Bapak Ibu menyadari dan mengakui hal itu, sehingga sulit bagi Roh Kudus untuk membenahi. Jika kita tidak mau mengakui hal itu, ketika Bapak Ibu lebih memilih menyadari dan mengakui bahwa masih ada tabiat manusia lama, maka Roh Kudus dengan lebih mudah untuk mengisinya dengan hayat ilahi. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Di sini sedikit, di sana sedikit. Agar kita kepenuhan Roh Allah, hidup Allah, hayat Allah, hingga kita mencapai gambar kaliknya. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Apabila hingga saat ini kita masih memiliki manusia lama, karena yang Tuhan kehendaki adalah proses menjadi manusia baru. Jangan juga kita bermegah hati jika kita masih memiliki manusia lama.
yang harus disingkirkan setiap waktunya, sedikit demi sedikit. Berdoalah kepada Tuhan, sebab Tuhan yang dapat mengampuni segala pelanggaran kita. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat menebus kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Bersyukurlah, karena Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, perkataan yang baik, serta ucapan syukur. Sehingga pada pagi hari ini kekuatan kita diperbaharuinya. Setiap pagi Tuhan menghendaki, setiap pagi Tuhan mengingini kita menjadi seperti sang surya yang setiap pagi memiliki sinar yang baru, yang setiap harinya semakin siang, semakin tinggi, semakin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari kita mengucap syukur karena kita telah ditebus dari segala dosa. Karena pada pagi hari ini, ketika Bapak Ibu tidak berfokus kepada kesembuhan, maka kesembuhan itu akan berfokus kepada Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Kehidupan kita juga menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kita pikirkan tentang Tuhan, Ia akan tetap terus berjalan dalam rencananya di dalam kehidupan kita. Mungkin hingga saat ini kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan istriku, Tuhan ubahkan anakku, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan kesehatanku. Mungkin juga berseru, Tuhan pulihkan finansialku. Dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena doa seringkali tidak membuat Tuhan mengerjakan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Tapi doa selalu membuat kita mengerti apa keinginan Tuhan. Satu hal yang membuat rencana Tuhan tak berhasil terhadap seseorang
adalah karena adanya pikiran duniawi mereka yang selalu menghindari rencana Tuhan, yang selalu menghindari proses Tuhan. Atau karena mereka juga masih memiliki gagasan atau rencananya sendiri dalam pikiran dan kehendaknya. Sebab tiap-tiap dari kita akan menerima sesuai dengan bagian kita masing-masing, sesuai dengan peran yang harus kita lakukan di atas panggung dunia ini. Dalam kitab Lukas 19, kita belajar kemarin yang disampaikan oleh Pastor Gideon Arifin. Perihal talenta dan mina. Sekalipun keduanya memiliki kesamaan, tapi makna dari kedua itu adalah hal yang berbeda. Talenta diberikan sesuai dengan kesanggupan. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang dipercayakan 1 talenta. Sedangkan mina dikatakan ada 10 mina dan dibagikan kepada 10 hambanya. Masing-masing memiliki dan menerima 1 talenta, 1 mina. Dan masing-masing melipat gandakannya menjadi 10 mina. Mina berbicara mengenai Roh Kudus. Apakah kesamaan antara kisah mina dengan kisah talenta? Jika Bapak Ibu merenungkan, mina 1 menjadi 10, talenta 5 menjadi 10, talenta 2 menjadi 4. Tuhan berbicara mengenai kesetiaan. Baik sekali hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, terimalah perkara yang lebih besar. Masuklah ke dalam pesta Tuhanmu ini. Sepanjang tahun 2022, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang setia? Setia bukan pistos yang Tuhan inginkan, tapi setia emunah yang Tuhan inginkan. Kesetiaan bukan hanya tidak berpindah tuan atau tidak beranjak. Kesetiaan bukan perihal menghilangkan atau menjaga. Kesetiaan bukan hanya berbicara mengenai mempertahankan, tapi emunah
kesetiaan yang Tuhan maksudkan adalah melipat gandakan apa yang Tuhan percayakan. Yang 1 mina menjadi 10, yang 5 talenta menjadi 10. Sudahkah kita setia? Ketika Bapak Ibu menerima urapan setiap pagi, datang ke doa pagi, datang ke KKR untuk mencari urapan, bukan? Ketika kita menerima urapan, apa yang sudah kita lakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan? Tiap-tiap dari kita akan menerima sesuai dengan bagian kita masing-masing, sesuai dengan peran yang harus kita lakukan di atas panggung dunia ini. Bahkan seringkali doa yang berlarut-larut tidak membuat Tuhan mengabulkannya. Jika semua doa-doa itu tidak sesuai dengan kehendak-Nya yang tertanam di dalam hati kita. Yakobus 4 ayat 2 menuliskan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa. Doa yang menarik perhatian Bapa Surgawi. Karena terlebih dahulu Roh Kudus atau Tuhan Yesus telah menaikkannya. Pada pagi hari ini, mari berserulah. Berserulah Bapak Ibu. Berserulah saudara-saudaraku. Karena seruanmu terdengar sampai ke hadapan tahtanya. Karena kita diciptakan dari instrumen surgawi yang ketika berseru-seru
surga merespons. Bapak Ibu yang terkasih, sembahlah Dia. Sembahlah dari hati dan mulutmu. Naikkan ucapan syukur pada pagi hari ini. Sembah Dia dengan kekudusannya. Sembah Dia dalam kemuliaannya. Dia yang berkasutkan kerelaan, yang memberikan dirinya sebagai ganti dosa-dosa kita. Sembahlah Dia di gunung kudusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan adalah hubungan, bahkan lebih daripada hubungan. Penyembahan adalah komitmen. Penyembahan adalah keintiman. Mari sembah Dia. Ya. Ya. Puji Tuhan. Terus menyembah, terus menyembah. Terus menyembah. Sebab penyembah adalah komitmen. Mari kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah instrumen surgawi yang memang harus bersuara. Bukan dalam batin, Bapak Ibu. Karena kita bukan aliran kebatinan. Terus bersuara, terus bersuara. Ibrani 13 ayat 15 menuliskan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Terus menyembah, terus menyembah. Baptisan Roh Kudus akan diberikan kepada orang yang memang harus menerimanya berdasarkan rencananya. Mari kita sediakan hati kita dengan membuang kedegilan dalam hati ini. Lukas 11 ayat 9 menuliskan, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya, itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sudah dijelaskan di sini. Ayat ini menjelaskan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Yang dimaksudkan bukan keinginan dagingmu, tapi meminta Roh Kudus. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Yang dimaksudkan bukanlah mencari harta di dunia ini, tapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan atasmu. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukan mengetuk-ngetuk pintu hati sesamamu untuk mencari sumbangan, untuk mencari belas kasihan. Mengetuk-ketuk iman saudaramu agar diberikannya apa yang kau inginkan. Ayat ini menjelaskan mengetuk pintu surgawi. Tidak ada alasan bagi kita menggunakan potongan-potongan ayat untuk kepentingan dagingnya. Mazmur 55 ayat 23 menuliskan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika Bapak Ibu berfokus kepada Tuhan, mengetuk-ngetuk pintu hati Tuhan, mencari-cari kebenaran Tuhan, maka ayat mengatakan tidak akan selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan memenuhi segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak lambat menepati janji-janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi Ia sabar terhadap kita, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua yang terbaik, supaya orang berbalik dan bertobat. Saya berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, atau siapapun yang memiliki iman yang mendengarkan doa-doa ini. Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi kita sadar bahwa daging kita lemah. Terus berdoa, terus menyembah. Baptisan Roh Kudus adalah pemberian dari Roh Allah ke dalam diri orang percaya. Dan izinkan Allah dengan Roh-Nya memberikan kepada kita anugerah dan baptisan kita dengan Roh-Nya yang kudus. Semakin banyak tingkatan, semakin banyak talenta yang Tuhan percayakan, maka akan semakin banyak pula tuntutan dari itu untuk tunduk kepada perintahnya. Hanya mereka yang tunduk 100% kepada Allah yang mendapatkan mina itu, yakni Roh Kudus.
tanpa batas, dan urapan besar menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi standar bukanlah besar atau kecilnya urapan, akan tetapi besarnya mereka menerima baptisan Roh-Nya. Roma 16 ayat 25 menuliskan, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah dari Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Sebab Dialah yang berkuasa menguatkan kita dengan penyingkapan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya. Milikilah hati yang benar di depan Allah, segala sesuatu disingkapkan kepada kita dan diberikan teka-teki atau rahasia-rahasia kepada mereka. Filipi 2 ayat 5 menuliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini yang rindu menerima urapan Roh Kudus, Yohanes 3 ayat 34 menuliskan, sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas. Jika di antara Bapak Ibu rindu menerima Roh-Nya dengan tidak terbatas, pastikan Bapak Ibu siap diutus Allah. Dan siapa yang diutus Allah pasti menerima Roh-Nya dengan tidak terbatas. Jika Bapak Ibu menahan diri, tidak mau diutus Allah, maka tidak dapat Roh-Nya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Hanya yang hadir pada pagi hari ini
Tuhan, baptislah kami dengan Roh-Mu, dan bawa kami kepada pengenalan akan Kristus lebih dalam, hingga Roh itu memanifestasikan hidupnya, karakternya yang lemah lembut menurut kehendak Bapa di dalam kami. Bapa, mari masuk. Berikanlah kepada kami perkenanan-Mu, putra dan putri-Mu. Layakkanlah kami menerima anugerah dan rahmat yang besar itu. Layakkanlah kami menjadi tempat kediaman-Mu, bait kudus-Mu, kemah suci-Mu, agar hidup ini layak bagi panggilan-Mu. Dan tinggallah di dalam kemah suci-Mu ini. Tuhan, siapkanlah kami untuk peristiwa pengangkatan pada hari-hari menjelang munculnya Antikris. Bila tubuh ini tidak mengalami kematian, namun diangkat hidup-hidup oleh karena Roh Allah Bapa, tidak dapat dibinasakan oleh maut. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hendak memakai tubuh kita untuk mengalahkan musuh terakhir, yakni maut dan kerajaan maut. Efesus 3 ayat 19 menuliskan, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kolose 1 ayat 19 menuliskan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kita telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kitab Efesus 4 ayat 13 menuliskan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa. Semua tua-tua melemparkan mahkotanya di depan anak domba dan berkata,
Hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termatra ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segalanya, dan hanya bagimu segalanya. Saya merasakan urapan itu mengalir saat ini. Bagi mereka yang mencari, mereka akan mendapatkan. Dan yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Yang meminta akan diberikan. Jika Bapak Ibu mencari Tuhan, maka pagi hari ini Bapak Ibu menerima urapan itu seperti aliran listrik yang mengalir dari ujung jari. Terus mengalir Tuhan. Terus mengalir. Rasakan dan nikmati aliran-aliran kasih itu. Rasakan dan nikmati betapa besarnya Tuhan, betapa besarnya kasih. Terus tenggelam dalam hadiratnya. Terus rasakan hadiratnya. Rasakan kasihnya. Terus memuji, terus menyembah. Terus memuji, terus menyembah. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Saya berdoa pada pagi hari ini, yang meminta mendapatkan, yang mencari mendapatkan, yang mengetuk dibukakan. Kados, Yehova Kados. Adonai, Elohim, Sevaot, yang datang, yang pernah ada, yang mati, yang bangkit, dan yang naik, yang akan turun kembali menjemput Bapak Ibu di awan-awan yang permai. Dialah Yehova Kados, Allah Maha Kudus. Tanpa terasa, 1 jam telah berlalu. Sedangkan hadirat Allah terus mengalir. Jangan padamkan roh. Teruslah berendam dalam hadiratnya. Yang masih menikmati soaking
masih menikmati hadirat Allah, Bapak Ibu bisa melanjutkan sekalipun sesi pada pagi hari ini telah berakhir. Terus mengalir, terus mengalir. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, mari kita angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertanya daripadanya, kesembuhan, keselamatan, perlindungan, pemeliharaannya. Terimalah urapan Roh Kudus dengan minyak yang baru, memenuhi, tertuang dari kepala kita ke tubuh hingga ke kaki. Minyak yang baru itu dipercikkan pada kedua ambang pintu pikiran kita, kedua ambang pintu hati kita, kedua tangan dan kedua kaki. Roh Kudus yang memelihara roh, jiwa dan tubuh kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan percaya Tuhan, mari sama saya katakan amin.